Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa, puji dan syukur kami panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, dilapangkan hati dan rezeki kita, serta dapat menunaikan segala tugas-tugas kita baik sebagai hamba Allah maupun khalifatullah. Terlebih dahulu kami ingin menyampaikan terima kasih kami kepada pemirsa yang telah mendukung channel kami dengan subscribe, like, share dan komennya. Semoga Allah jadikan dukungan pemirsa menjadi sebuah pahala infak dan sodakoh abadi. Pada pemirsa yang belum bergabung, marilah kita sama-sama membangun channel peradaban ini demi kemajuan dakwah Islam dan pencerahan umat. Hal-hal lain yang harus dipenuhi dalam menuju makom tawakal, hendaknya kita menempuh jalan pencarian atau wasilah, yakni mujahadah amal perbuatan yang berkelayakan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilillahi la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah atau jalan yang mendekatkan kepadanya, dan berjihadlah di jalan Allah Subhanahu wa taala, niscaya kamu mendapat kemenangan. Surat Al-Maidah ayat 35. Jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang disebut wasilah itu tidak menunjuk kepada perantara dalam bentuk substansi yang selama ini banyak orang menganggapnya dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an memberikan kritik tajam terhadap anggapan seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna illallahi zulfa. Dan orang-orang yang mengambil dari selain Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindung berpandangan, kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan substansi yang dijadikan wasilah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala seperti Maryam, Isa, Uzair dan para jin yang muslim. Semuanya mencari wasilah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dipakai untuk memahami tafsir Ibnu Katsir dan Al-Qurtubi, makna wasilah disebutkan dengan ketaatan dan ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 56 dan 57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ud'ul ladzina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kasfaz zurri 'ankum wala tahwila. Ulaika alladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azabahu inna azaba rabbika kana mahzura. Inilah aku sedang berwasilah kepadamu dengan perantaraan kefakiran atau kebutuhanku kepadamu. Maka bagaimana aku bisa berwasilah berperantaraan kepadamu dengan melalui suatu yang mustahil akan dapat sampai kepadamu? Padahal yang mustahil itu adalah bahwa tidak ada perantaraan kepada Allah
dengan sesuatu apapun selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, yang dimaksudkan wasilah atau untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kefakiran adalah hajat si fakir akan keridhaan Allah tidak dapat dicapai dengan perantaraan substansi tertentu selain Allah yang justru menjadikan syirik. Namun hajat si fakir kepada Allah Subhanahu wa taala hanya bisa dicapai keridhoannya dengan ketaatan dalam wujud amal perbuatan yang lebih solih, mengaktualisasikan kehendak Allah Subhanahu wa taala terdapat dalam amr atau perintah dan larangannya. Orang beriman mendapatkan perintah itu dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tercantum di atas, yaitu surat Al-Maidah ayat 35, agar dilaksanakan dalam kehidupan sehari-harinya dalam amal perbuatan, bukan dalam bentuk substansi, yaitu menurut hukum aktualitas natural seperti burung mencari makan. Lau annakum tawakkalun 'ala Allahi haqqa tawakkulih la rajaqakum kama yarjuku tayra tagdu khimasan wa taruhu bita'anan. Kalaulah kamu bertawakal kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benar tawakal, niscaya Allah memberikan rizki kepadamu sebagaimana burung yang diberi rizki oleh Allah berangkat di pagi hari dalam keadaan perut kosong dan pulang pada sore hari dalam keadaan temboloknya penuh. Menurut hukum kausalitas logis, seperti strategi cor besi yang dilakukan oleh Zulkarnain, sebagaimana dalam surat Al-Kahfi ayat 96-97, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Berilah aku potongan-potongan besi hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung itu, berkatalah Zulkarnain, tiuplah api itu hingga apabila besi itu telah menjadi merah seperti api." Dia pun berkata, "Berilah aku tembaga yang mendidih agar kutuangkan ke atas besi panas itu, maka mereka tidak bisa mendakinya dan mereka tidak bisa pula melubanginya." Yang ketiga, menurut hukum kausalitas supranatural, indikatornya di antaranya disebutkan dalam surat Al-Anfal ayat 17. Wa ma romaita idz romaita walakinallaha roma. Dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Hukum kasualitas yang disebut asbab atau penyebab adalah tangga realistis mencapai tujuan yang dicita-citakan. Satu kejayaan yang tak akan menjadi kenyataan kecuali dengan asbab yang hanya bisa dicapai dengan Islam atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Kahfi ayat 83 sampai 85, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa yas'alunaka an Dzulqarnain. Qul sa'atlu alaikum minhu zikra idna makanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa fa'atba'a sababa." Dan mereka bertanya tentang Zulkarnain. Katakanlah, akan aku bacakan kepada kamu kisahnya sebagai peringatan. Allah berfirman, "Kami telah memberinya kedudukan dengan kekuasaan di bumi dan kami berikan kepadanya pada setiap sesuatu itu jalan atau sebab-sebab. Kemudian ia mengikuti sebab-sebab itu. Baik asbab itu termasuk hukum kasualitas natural, kasualitas logis maupun kasualitas supranatural, membedakan cita-cita yang
ditentukan Allah dan jalan yang Dia juga memilihkannya bagi hamba-hambanya. Berbeda dengan cita-cita fata morgana atau angan-angan manusia yang tak berdasar kecuali mengikuti hawa nafsunya belaka, cita-cita khurafat yang diyakininya tanpa memenuhi jalan pencarian atau wasilah dalam arti menempuh sebab atau asbab. Menempuh jalan rohani yang meniti makom tawakal akan tersesat dan kehilangan jejak perjalanan rohaninya untuk tujuan yang seharusnya dicapai dalam perjalanan itu. Karena tanpa memenuhi jalan pencarian atau wasilah dalam arti menempuh asbab itu, ia akan menempuh secara sepihak bagian tertentu jalan Islami yang hanya pada dunia kontemplasi, zikir permal semata, dan ia tersesat jalan mengikuti jejak teladan agung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam dunia aksi. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tetap merupakan teladan yang sempurna atau uswah bagi manusia, dan di dalam dirinya jelas terlihat aksi kontemplatif dan kontemplasi aktif yang sempurna, dan perpaduan aksi dengan kontemplasi di dalam koinsidensia oppositorium yang menembus segala dualitas dan oposisi. Tujuan hidup manusia menurut Islam adalah untuk beraksi sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan melalui pensucian diri akhirnya mencapai tingkat pengetahuan dan penglihatan atau kontemplasi, di mana ia dapat menyaksikan manifestasi Allah di mana-mana. Nabi Muhammad SAW adalah manusia sempurna yang setiap di dalam hidupnya melakukan aksi yang sesuai dengan kehendak Allah. Syekh Abul Hasan Asyajili mengatakan bahwa ma'rifat benar-benar merupakan puncak tingkat keagamaan seseorang dalam Islam. Dalam prakata mistisisme Ibnu Athaillah, wacana sufistik kajian Al-Hikam, disebutkan bahwa kata ma'rifat adalah term istimewa dalam sufisme yang merupakan pengetahuan hakiki atau al-haq yang dicapai oleh seseorang penempuh jalan tarekat. Pada abad pertengahan, yaitu 13 sampai 14 Masehi, dalam kekuasaan Bani Saljuk, dinasti Ayyubiyah dan Mamluk, di mana model protokoler istana diterapkan terhadap guru-guru sufi yang diklaim negara sebagai juru bicara tarekat. Seorang syekh terkenal, guru ketiga setelah Abul Hasan Asyajili, sang pendiri, menyatakan dalam munajatnya, "Ya ilahi, apabila amal kebaikan muncul dariku, maka itu adalah semata-mata karena karuniamu, dan itu adalah hakmu untuk menganugerahiku barokah. Dan apabila kejahatan muncul dariku, maka itu adalah semata-mata karena keadilanmu, dan engkau berhak untuk menuntutku." Pernyataan itu dimunajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menempuh jalan tarekat meraih tujuan ma'rifat yang disebut di atas. Saat ini, di mana seluruh muka bumi berada di bawah pengaruh misi sekuler anti-Islam, maka untuk tujuan yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tercantum dalam Al-Qur'an yang diwahyukan dengan jihad di jalannya, sejarah Islam membutuhkan mujahid-mujahid atau pejuang-pejuang yang membuktikan pernyataan munajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut.
Bagaimana aku bisa lepas dari aturan yang engkau kehendaki, padahal dengan kehendakmu engkau ciptakan. Ya ilahi, hukummu pasti terlaksana. Kehendakmu memaksa keduanya, tidak memberi kesempatan bagi orang yang pandai berargumentasi untuk berdalih, dan bagi orang-orang yang mempunyai kesaktian untuk melaksanakan kesaktiannya. Dan engkau berfirman, apa hukmal jahiliyati yabahuna wa man ahsanu minallahi hukmal liqaumi yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka cari, dan siapakah yang lebih baik hukum daripada Allah bagi orang-orang yang yakin? Maka apabila hambamu tidak menentang diterapkannya hukum jahiliyah, mengikuti hawa nafsu, bukan hukum yang engkau turunkan adalah kejahatan, karena Maha Adil engkau berhak menuntutnya atas kejahatan itu. Demi engkau telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina takhuzu dinakum hujwa wala iba minal ladzina utul kitaba min qablikum wal kuffaru awliya'a wattaqullah in kuntum mu'minin. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan pemimpin orang-orang yang menjadikan agamamu olok-olokan dan permainan dari orang-orang yang telah diberi Alkitab sebelum kamu dan dari orang-orang kafir, dan bertakwalah kepada Allah jika kamu benar-benar beriman. Apabila hambamu tidak menentang dipimpin mereka adalah kejahatan, maka Maha Adil engkau berhak menuntutnya atas kejahatan itu. Wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.